Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita selalu mengawali tadabbur maudhu'i metode tatbiki kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, dan kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa memberikan makan kepada roh kita, pada jiwa kita dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Kali ini kita akan mengkaji surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Baik, kita ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, tahukah engkau Muhammad, alladzi yukadzibu, orang yang akan mendustakan, biddin, terhadap hari pembalasan. Fadzalika, maka mereka itulah, alladzi, orang yang yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan fakir miskin. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina, yaitu orang-orang, hum, yang mereka itu, an sholatihim, dari sholat mereka, sahun, mereka lalai. Alladzina, yaitu orang-orang, hum, yang mereka itu, yura'un, ingin dilihat orang,
wa yamna'una, dan mereka enggan, al-ma'una, terhadap al-ma'un. Al-ma'una, memberikan pertolongan. Baik, inilah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un banyak definisi, di antaranya Al-Ma'un adalah sesuatu yang berharga. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah sebagian dan di Madinah sebagian. Dari ayat 4 sampai dengan ayat 7 itu diturunkan di Madinah, disebut dengan Madaniyah. Kemudian ayat sebelumnya dari ayat yang pertama disebut dengan Makkiyah, atau ayat yang diturunkan di Makkah. Biasanya kalau kita melihat tema Madaniyah dan Makkiyah, maka di disiplin ilmu tafsir dan ilmu syariat itu dibatasi dua tema. Yang pertama tauhid, yang kedua syariat atau muamalah. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Allah Subhanahu wa ta'ala sering bikin redaksi Al-Quran yang itu interaksinya untuk Nabi, kemudian nanti dilanjutkan kepada kita umat manusia, itu sering menggunakan pertanyaan. Para ulama ada yang menamakan pertanyaan itu dengan istifham ingkari. Sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tekstual, tapi lebih kepada membutuhkan jawaban kesadaran kita. Allah tidak membutuhkan jawaban tekstual, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah kesadaran kita. Seperti pertanyaan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Manusia itu tercipta dari dua komponen, ada maddiyah, ada ruhiyah. Maddiyah itu adalah sifatnya fisik. Ruhiyah itu sifatnya ruh. Kalau maddiyah itu tercipta dari tanah, ruhiyah itu ditiupkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia, kebutuhan kita hanya jasadiyah atau maddiyah saja, maka kita hanya membutuhkan fikiran. Seperti halnya hewan yang lain, binatang yang lain. Binatang ternak itu hanya dibekali fikiran. Tapi karena manusia yang dituntut bukan hanya maddiyah yang bersifat fana, tapi manusia lebih dituntut kepada ruhiyah yang sifatnya abadi, maka harus membutuhkan akal. Apa bedanya fikiran dengan akal? Kalau fikiran itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, binatang juga punya fikiran. Buktinya binatang bisa dilatih sedemikian rupa. Bebek aja tertib, ya kan? Ayam saja dia berpikir bagaimana melindungi anaknya. Begitu anaknya sudah besar, ayam itu harus mendidik anaknya. Tidak boleh dekat-dekat dengan ibunya, harus menjauh. Burung elang bagaimana mendidik anaknya? Ketika anaknya mulai tumbuh bulunya, maka burung elang itu akan membawa anaknya ke
ke tepi tebing yang curam sehingga anaknya itu dilempar. Meski anaknya tak bisa terbang, tapi induknya melihat dari kejauhan dari atas. Begitu anaknya hampir saja jatuh di dasar batu yang kemungkinan bisa hancur, maka induknya terus bertindak untuk mengangkat anaknya kembali ke atas. Begitulah burung elang melatih anaknya. Ternyata mereka dibekali pikiran. Nah, kalau pikiran itu ternyata hanya untuk kebutuhan, kalau di kita itu 3 kebutuhan. Harta, tahta, wanita. Betul nggak Pak? Harta, tahta, wanita. Sekolah dari SD harus ditingkatkan menjadi SMP, tingkatkan lagi SMA, tingkatkan lagi kuliah S1, S2, S3, ujung-ujungnya supaya apa? Pendidikan tinggi itu supaya apa? Supaya mendapat pekerjaan yang mapan. Pekerjaan yang mapan itu untuk apa? Untuk penghasilan. Penghasilan itu untuk apa? Untuk berpikir pasangan hidup, kan begitu. Wanita. Ada yang nggak cukup cuma 1 wanita, tapi butuh 2 wanita dan seterusnya. Ada yang berani resmi, ada yang tidak berani resmi. Istrinya memang cuma 1, ya, tapi di mana-mana ada. Ya. Setia dia, setiap tikungan ada. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Jadi inilah pikiran. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pikiran, ya, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan atau binatang. Karena binatang itu haus akan kehidupan yang sifatnya fisik. Harimau begitu bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang sifatnya fisik. Dia harus mengejar mangsanya, segenap tenaga, jiwa semuanya dikerahkan. Bagaimana harimau mencari makan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, yaitu akal. Nah, akal ini fungsinya harus bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Antara yang benar dan antara yang batil. Kita pernah sering lihat kuda. Kuda itu punya pikiran. Tapi kuda berjalan di tengah kota, dia tidak malu, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak malu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki akal pikiran. Kemudian kambing ketika melihat rumput, pohon, dia asal makan saja. Padahal rumput dan pohon itu lahan punya orang. Ya, dia hanya berpikir ada rumput hijau dan itu makanannya. Tapi dia tidak bisa membedakan mana yang harus dimakan, mana yang halal, mana yang haram. Nah, kalau ada manusia yang seperti ini, berarti manusia itu hanya mengandalkan pikiran. Dia tidak menggunakan akal. Maka dari itu Al-Quran banyak bertanya, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal, wahai manusia? Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Nah, di sini Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apa itu ad-din? Ad-din itu adalah satu perangkat, satu manhaj, satu sistem yang itu mengatur kehidupan manusia. Sehingga manusia itu tidak sembarang dalam melaksanakan kehidupan. Kalau makan, lihat dulu makan apa. Ya, dari mana engkau mendapatkan makanan itu? Bagaimana dan seterusnya. Itu ad-din. Kita memang boleh, ya,
Boleh, kita boleh menikmati wanita, tapi wanita yang mana? Bagaimana caranya? Tidak sembarang seperti ayam, kerbau dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya diatur dalam ad-din. Jika kita bisa melakukan itu dengan baik, berarti sebenarnya kita juga percaya dengan ad-din yang dimaksud dengan hari pembalasan. Kita takut terhadap siksa Allah. Kita berharap terhadap ganjaran yang Allah akan berikan. Itu yang dimaksud dengan ad-din yang kedua. Maka kita sering diingatkan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memperkenalkan siapa Allah. Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Dia adalah pemilik ad-din. Yang dimaksud ad-din itu adalah hari pembalasan. Manusia tercipta dari dua unsur. Yang pertama unsur madiyah, yang kedua unsur ruhiyah. Ketika manusia menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan mendominasi unsur ruhiyahnya. Ketika unsur ruhiyahnya mendominasi, maka pasti dia akan percaya terhadap hari pembalasan. Dan dia akan terhindar dari yukadzibu biddin, mendustakan agama. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Alangkah banyaknya manusia yang tidak sadar terhadap hal ini, sehingga mereka tidak punya harapan di hari akhir. Mereka hanya berpikir hari ini. Ya, hari ini. Bahkan punya prinsip hari ini apa yang saya makan. Besok siapa yang saya makan. Apa yang saya makan hari ini, terus besok siapa yang akan saya makan lagi. Makan saja pikirannya. Dan seterusnya. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala digugah dengan pertanyaan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, siapakah orang yang akan mendustakan agama? Jika kita melihat ada orang yang mendustakan agama, pasti unsur-unsur ruhiyahnya rusak. Dia tidak punya harapan dan keyakinan untuk mendapatkan pahala di hari akhir kelak. Bahkan dia tidak yakin adanya surga. Dan tidak takut terhadap azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu membuka mata hati kita. Kita perlu membuka basirah kita untuk yakin, hakul yakin, ya, hakul yakin terhadap balasan di akhirat kelak. Jika kita memang tidak percaya terhadap agama, ragu, apa yang Allah sampelkan, Allah contohkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka contohnya adalah orang yang tidak percaya terhadap ganjaran di akhir hari akhir kelak. Itu contohnya adalah orang yang menghardik anak yatim. Sebenarnya yadu' itu maknanya bukan hanya membiarkan anak yatim, tapi keras terhadap anak yatim. Juga yadu' menunjukkan bahwa anak yatim jauh lebih, membiarkan anak yatim jauh lebih berbahaya daripada membiarkan fakir miskin. Artinya anak yatim harus lebih diutamakan daripada fakir miskin. Fakir miskin saja harus kita bantu, harus kita berikan makan dan lain sebagainya, apalagi anak yatim. Ini makna daripada yadu' dan perbedaan daripada yahuddu. Yadu' lebih penting daripada yahuddu. Tingkatannya di atas yahuddu.
Artinya anak yatim itu harus skala prioritas utama. Siapa yatim itu? Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi di dalam tafsirnya Al-Munir. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan tulang punggung kehidupannya. Siapa? Ayahnya. Dan itu usianya sebelum dewasa. Kalau udah dewasa bukan anak yatim, bapak yatim. Sebelum dewasa dan sebelum mukallaf, sebelum mampu membiayai hidupnya sendiri, itu anak yatim. Coba bayangkan ketika anak yatim itu keponakan kita. Ya, kita lihat dia ditinggal ayahnya. Tidak ada yang memberikan menanggung kehidupannya, sekolahnya, pendidikannya dan lain sebagainya, sementara dia belum mampu apa-apa. Itu anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada kita. Siapa yang mau yatim? Tidak ada yang mau yatim. Siapa yang mau miskin? Tidak ada yang mau miskin, tapi Allah ciptakan manusia itu seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan kesadaran kepada kita yang diberikan kelebihan dan belum diuji untuk ke sana. Kita harus punya empati untuk melakukan itu. Ya. Jadi yang utama adalah anak yatim. Nah, kita lihat di dalam surat An-Nisa betapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang, jadi kalau kita lihat surah An-Nisa itu luar biasa. Bapak Ibu yang kita ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya usahakan memahami surah An-Nisa. Jika peradaban keluarga kita akan baik dan benar, usahakan memahami surah An-Nisa. Allah bicara di surah An-Nisa itu tentang dari mulai Adam, kemudian hukum yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Dari mulai satu jiwa berkembang suami istri. Nanti suami istri punya anak. Nanti akan timbul masalah. Masalah yang pertama disebut di dalam surah An-Nisa adalah masalah yatim. Wa'atun nisa wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah harta anak yatim itu. Jangan kamu ganti harta anak yatim yang bagus, kemudian kamu tukar dengan harta kamu yang buruk. Ini akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika ada keponakan meninggal ayahnya, ternyata ayahnya seorang pengusaha besar, punya perusahaan yang besar. Di saat itu mungkin kakak dan adiknya rebutan. Saya aja yang ngelola. Dikelolalah oleh kakaknya misalnya. Ya, karena keponakannya yatim, masih kecil, nggak tahu apa-apa. Perusahaannya dikelola yang tadinya asetnya 10 miliar. Maka ketika anak yatim sudah dewasa, dia katakan, nih bagian kamu, peninggalan ayah ibumu cuma 1 miliar. Na'udzubillah min dzalik. Kelebihan harta yang sesungguhnya 30 miliar peninggalan asetnya, tinggal 1 miliar diberikan kepada anak yatim itu, yang sisanya dimakan. Nah, ini yang terjadi. Itu anak yatim. Maka Allah murka terhadap orang-orang yang menyepelekan atau tidak memperhatikan anak yatim. Nah, di sini dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Contoh orang yang tidak takut terhadap hari akhir. Contoh orang yang tidak percaya terhadap hari pengadilan di hari akhir adalah yad'ul yatim. Masih banyak tentang kehidupan. Bahkan ketika anak yatim itu ditinggalkan ayahnya, dia punya usaha,
punya perusahaan, dan perusahaan itu tidak boleh kita berikan sembarang orang. Misalnya dititipkan kepada orang sembarang, itu nggak boleh. Atau anak yatim itu belum balik, belum bisa mengurus keuangan, kita berikan usaha itu kepada dirinya, itu nggak boleh juga. Ya, nah seperti itu. Dulu di masa jahiliyah itu ketika ada anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, dia cantik, banyak orang-orang yang ingin memanfaatkannya, dijadikan istri, dijadikan mamalakat aimanukum, kemudian tidak diberikan mahar karena dia yatim. Maka turunlah ayat yang keempat surah An-Nisa, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, berikan wanita itu maharnya. Di ayat inilah maka itu ada syariat, kita harus memberikan mahar kepada setiap wanita. Hukum fikihnya nggak sah kalau tidak ada mahar, harus ada maharnya. Ya begitu. Jadi itulah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan terhadap dirinya, terhadap orang lain untuk berbicara tentang bagaimana fakir miskin. Tidak ada satupun di antara kita yang mau miskin. Kita itu sebenarnya hidupnya ada yang merekayasa, ada yang mendramatisasi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak tahu kalau kita saat ini punya harta banyak, kenapa kok saya bisa punya harta banyak? Sebenarnya kita nggak sadar. Kita juga tidak tahu kenapa kok saya tetap miskin, padahal saya sudah usaha A, usaha B, usaha C. Padahal kerja saya sudah lebih hebat dari trainer pelatihan ekonomi dan lain sebagainya. Itu Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki akan menitipkan harta kepada seseorang, mudah, nggak perlu sekolah. Kelas SD aja jadi pengusaha. Bob Sadino, celana pendek kemana-mana nggak dimarahin, karena banyak duitnya. Ya, tidak perlu syarat A, syarat B, syarat C. Semua orang menerimanya. Nah, karena dia memang diberikan amanah harta. Lim Si Leong, pengusaha awal Indonesia, ya, dan seterusnya. Dia tidak pernah berpikir tentang pendidikan formal, tetapi kekayaannya luar biasa. Sebaliknya yang pendidikannya sudah mentok, ya tetap aja, ya kan, menjadi pesuruh, ya kan, dan seperti itu. Jadi roda kehidupan ini ada yang mengatur. Oleh karena itu, mari kita hidupkan unsur ruhiyah kita. Ketika kita menjadi fakir miskin, maka kita ridho dengan keputusan Allah dan kita sabar. Ketika kita menjadi orang yang diberikan kekayaan, ingat kekayaan kita itu hanya titipan. Belajarlah dari tukang parkir. Mobilnya banyak, produksi tahun macam-macam, dari mulai mobil yang sederhana sampai mobil mewah. Dia nggak terlalu sombong, biasa aja. Ya. Ketika orang yang berhak mau izin mengambil mobilnya, dia persilakan, silakan Pak, ditunjukin jalannya. Sampai mobilnya selesai habis, dia tetap ikhlas. Begitu juga harta yang kita miliki. Sebenarnya harta yang kita miliki itu bukan milik kita, ada juga milik orang lain. Ada juga hak orang lain, ada hak fakir miskin. Mestinya kita belajarnya seperti tukang parkir tadi. Ketika kita berikan kepada fakir miskin, kita ridho, kita ikhlas, karena ini memang hak mereka, bukan hak kita, bukan milik kita. Orang yang percaya terhadap hari akhir, dia nggak takut kalau mau sedekah, nggak takut kalau mau bantu fakir miskin.
Nggak bakalan takut hartanya habis, yang penting dia bisa sodako anak yatim, fakir miskin, aman, tenang hidupnya, tidurnya nyenyak. Itu kalau yakin terhadap akhirat. Tapi kalau mendustakan, yukadzibu biddin, aduh besok saya gimana kalau saya sodakohin, ini gimana nanti anak saya, cucu saya. Oh, mikirin cucu mah nggak pernah habis. Cucu itu ada sendiri rizkinya, anak kita ada sendiri rizkinya. Allah menciptakan anak kita, menciptakan cucu kita, sudah satu paket dengan rizkinya. Kita kok sok jago gitu, sok jago bahwa rizki cucu kita itu dari kita. No, walaupun kita sudah meninggal, cucu kita tetap akan hidup, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu paket dengan kehidupannya. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad terlahir ayahnya tidak ada. Ya. Banyak orang kaya yang hari ini jadi orang nomor satu di negerinya, orang tuanya dulu nggak membiayainya, orang tuanya dulu tidak punya harta sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ayat tentang Makkiyah. Artinya orang yang punya akidah tauhid yang kuat itu pasti akan lahir aspek sosialnya yang baik. Tapi kalau ada manusia tidak percaya dengan akhirat, dia aspek sosialnya pelit, bakhil, kikir, medit. Nah, jadi seperti itu. Ada orang Eropa yang dia hanya berpikir dunia saja, tidak berpikir akhirat. Ya, hukum yang ada di dunia saja, tarik menarik, law of attraction katanya. Jadi tarik menarik, kosongkan dulu maka akan isi. Ya kan? Kalau dompet mau diisi harus kosongkan dulu, maka nanti akan isinya. Kalau dompet Bapak enggak kosong-kosong, gimana mau isi? Kalau enggak percaya coba aja. Ya. Begitu juga perut kita. Kita enggak akan makan kalau perut kita tidak dikosongkan. Betul enggak Pak Mirza? Nah, itu. Kemudian selanjutnya fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Awas bahaya. Ayatnya enggak cuman sampai di sini. Tuh Pak, jangan sholat. Kenapa? Celaka. Dalilnya fawailul lil musallin. Mendingan kita biasa aja nggak usah sholat. Na'udzubillah. Bukan seperti itu. Artinya kita baca ayat itu harus lengkap. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dari sholat mereka itu sahun. Para ulama mengomentari hubungan an sholatihim dengan fi sholatihim itu beda. Kalau alladzina hum fi sholatihim itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena sholat kita harus dilakukan dengan serius mungkin. Dari awal takbiratul ihram sampai tahiyat, nggak boleh mikirin yang lain. Konsentrasi. Lewat konsentrasi, wail, celaka. Oh bahaya. Tapi untungnya kalimatnya alladzina hum an sholatihim, dari sholat mereka. Jadi bukan pada praktek sholatnya, adalah dari sholatnya. Maka para ulama ada yang mendefinisikan sahun itu adalah orang yang melakukan sholat tidak pernah berharap akhirat. Orang yang meninggalkan sholat tidak pernah takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu komentar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga menambahkan termasuk orang yang sering mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja.
yuakhiru waqtus shalah dengan sengaja. Oleh karena itu, kalau memang akidah kita baik benar, maka kita tidak akan melakukan seperti itu. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi supaya kita tidak mengakhirkan sholat. Dengan apa? Dengan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Kita mau berangkat ke Jakarta, nanti kita di kapal akan kesulitan sholat misalkan, maka berangkat kita habis zuhur, maka kita sholat zuhur kemudian jamak asar. Ada orang yang still yakin, di masjid juga bisa sholat, ngapain juga pakai rukhsah. Akhirnya sholat zuhur, berangkat dia. Ternyata di kapal ada kondisi-kondisi yang dia tidak duga. Penuhnya luar biasa, ombaknya begitu besar. Akhirnya nggak bisa sholat dia. Sandar-sandar di Merak. Sudah maghrib, sholat asarnya belum dilaksanakan. Karena apa? Karena kesombongan dirinya. Allah memberikan rukhsah itu bukan berarti tidak tahu tentang kondisi kita. Kan ada hadis, Allah itu lebih suka untuk dilaksanakan rukhsahnya yang diberikannya. Itu Allah lebih suka itu daripada kita sombong terhadap kemampuan diri kita. Nah, ini kaitannya sedikit tentang fikih, ya kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Para ulama mengkonotasikan hal ini dengan orang-orang munafik. Apa ciri orang munafik? Kalau nggak ada orang lain, nggak sholat nggak apa-apa. Kalau lagi rame jamaah begini, wah harus sholat. Bahkan rajin sholatnya. Kalau jamaahnya lagi banyak, sholat sunnah terus. Soalnya banyak jamaah yang lihat. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan alladzina hum yura'un. Mereka itu adalah orang-orang yang ibadahnya itu motivasinya pencitraan. Nah, agama nggak bisa digitukan, Pak. Kita kondisi sendiri di hutan, kita tetap sholat karena kebutuhan kita kepada Allah. Di malam hari, kondisi orang semuanya pada tidur, kita berdoa kepada Allah dan kita sholat kepada Allah tanpa harus ada yang melihat. Sedekah, infak, tanpa harus ada yang melihat. Semuanya kita lakukan karena hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kalau kita sudah seperti itu, kita jauh dari sifat munafik. Kemudian ciri-ciri orang munafik berikutnya adalah wayamna'unal ma'ruf. Pelit, bakhil untuk membantu orang lain. Tetangga butuh, dia tidak mau bantu. Tetangga sakit, dia tidak mau tengok. Tetangga hanya butuh ember, ya, minjem ember, minjem cangkul, minjem peralatan apa, dia sama sekali enggak bisa, Pak, nanti rusak. Itu wayamna'unal sampai segitunya. Ya, enggak masalah rusak. Yang penting kita sudah beramal. Namanya barang kalau dipakai rusak. Minjem tangga, Pak, enggak boleh, nanti rusak. Enggak bisa seperti itu. Nah, ini artinya menunjukkan apa? Menunjukkan sholat itu harus melahirkan dua dimensi. Pertama, dimensi vertikal, tauhid kita kepada Allah kuat. Yang kedua, dimensi sosial. Jadi kalau sholatnya berhasil, dua dimensi itu bagus. Vertikal kepada Allah bagus, sosialnya juga bagus. Ada orang yang rajin sholat, tapi sama tetangganya berantem terus, sering clash, temannya sedikit, sering ada keributan. Aduh, ini sholatnya benar apa enggak? Baik, mudah-mudahan kita semuanya
termasuk orang-orang yang dipilih dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang mendustakan agama dan bukan termasuk orang yang mendapatkan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melalaikan salat. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.